Ridwan Kamil memulai kompetisi ini dengan modal yang sangat besar. Dia punya modal awal 80% suara. Dari mana hitungannya? Gue ngitungnya dari perolehan jumlah suara partai-partai pengusungnya. Yang kalau di total itu jumlahnya mencapai 80% lebih suaranya. Plus ditambah popularitas Ridwan Kamil yang udah tinggi nih. Itu jadi modal utama yang ngebuat pendukung Ridwan Kamil sempat jumawa. Belum lagi ada isu soal lawan boneka dari independen yang udah disiapin. Belum lagi katanya Ridwan Kamil itu didukung oleh penguasa dengan semua kekuasaannya. Coba tuh, kurang gila apa kekuatan Ridwan Kamil? Makanya, Mas Pram dan Bang Dul selalu bilang kalau Pilkada Jakarta ini ibaratnya pertaruhan kekuatan David dan Goliat. Karena kekuatan politik pendukung Mas Pram dan Bang Dul nggak ada apa-apanya kalau dibanding Ridwan Kamil Suswono dengan semua kekuatan yang gue bilang tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. 80% lebih suara yang harusnya jadi milik Ridwan Kamil perlahan mulai hilang. Kenapa? Gini. Pasca keputusan MK yang akhirnya memperoleh PDI Perjuangan untuk mencalonkan calonnya di Pilkada, peta politik untuk Pilkada mulai berubah. Yang paling kelihatan di Jakarta ya karena merupakan kota yang menjadi sorotan se-Indonesia. Karena dianggap sebagai barometer dari politik dan ekonomi nasional. Majunya Mas Pram dan Bang Dul yang sebelumnya nggak diperhitungkan nih, kini berubah menjadi fenomena dan harapan baru dari suara warga Jakarta yang sebelumnya ingin dibungkam oleh kekuasaan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono yang tadinya mendominasi mulai kehilangan greget nih. Entah kemana arah partai-partai pendukungnya ya. Yang gue lihat mereka seperti udah nggak niat lagi buat dukung Ridwan Kamil. Kenapa bisa gitu ya? Ada yang bilang kalau Mas Pram ini adalah sahabat semua orang, termasuk para ketua umum dan petinggi partai politik. Mungkin karena itu ya, ngebuat mereka setengah hati nih mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Ya, apapun ceritanya, suara Ridwan Kamil Suswono ternyata kini menurun. Dari awalnya 80%, kini sisa 47% aja. Itu juga terus menurun loh. Penyebabnya bisa jadi acara-acara yang dibuat cuma acara seremonial aja, yang nggak bergigi lah, nggak menyentuh akar permasalahan rakyat sama sekali. Atau jangan-jangan mereka udah nyoba untuk menyentuh warga Jakarta, tapi warga Jakarta nggak mau disentuh sama mereka. Di sisi lain nih, Mas Pram dan Bang Dul makin kesini nih, makin mendapatkan dukungan positif dari warga Jakarta. Dari yang sebelumnya minus 0 nih, kini udah mencapai 36%. Hanya dalam waktu 2-3 minggu aja. Mungkin mereka adalah pasangan tercepat yang mendapatkan elektabilitas selama ini. Kalau orang lain mau dapat elektabilitas 1 atau 2% aja, kampanyenya itu gila-gilaan loh. Dan memakan waktu yang cukup panjang. Tapi Mas Pram sama Bang Dul ini emang agak lain nih orang. Pada suatu wawancara nih, Ridwan Kamil bilang ke wartawan kalau dia mendapatkan dukungan dari Jokowi dan Prabowo. Buat gue ini adalah bentuk frustasi Ridwan Kamil ya, atas elektabilitas dia yang terus merosot. Saking bingungnya nih, sampai harus minta banget ya dukungan penguasa. Lah, yang tanding kan elu bos. Kenapa harus banget jual-jualan nama orang? Apa lu udah nggak pede dengan nama sendiri? Atau mungkin dia kaget dengan dukungan warga Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Dul. Terus bingung mau ngapain. Terus dia nih, dalam tanda kutip nih, ngadu ke penguasa. Kayak anak kecil aja yang ngelihat teman-temannya dapat permen, terus dia nggak dapat permen nih. Atau bisa jadi dia saking puyengnya nih, jadi ngarapin penguasa menggunakan cara-cara kotornya untuk mendukung dia. Misalnya memerintahkan aparat atau bantulah dengan siraman bansos. Soalnya untuk melakukan itu kan butuh tangan penguasa bos. Nyiram bansos itu gede banget budgetnya bos. Dan gua rasa kalau Ridwan Kamil sendiri nggak bakal mampu. Butuh sentuhan APBN untuk eksekusi begituan. Tapi masa iya duit rakyat dipakai buat kampanyenya Ridwan Kamil? Gua rasa penguasa kali ini nggak bakal berani nekat ya seperti Pilpres yang lalu. Kenapa nggak berani nih? Karena ini Jakarta bos. Nggak gampang bego-begoin orang Jakarta yang melek teknologi dan sebagian besar nggak gampang dikasih iming-imingan. Jadi kalau mau nyiramin bansos di Jakarta ini ibarat mau ngegaramin lautan lah. Laut udah asin, lu kasih garam. Lautnya nggak nambah asin, tapi elunya malah nambah bego. Karakter pemilih Jakarta yang seperti ini nih tentu udah dibaca oleh siapapun yang mau membantu Ridwan Kamil. Bisa jadi mereka berpikir kalau suara warga Jakarta udah nggak mau Ridwan Kamil. Lebih baik diikhlasin aja lah ya.
Karena upaya apapun ya percuma aja. Kalau suara hatinya nggak ke Ridwan Kamil. Mau disiram bansos ya ambil aja bansosnya. Mau pakai serangan pajar ya ambil aja uangnya. Coba, coblosnya tapi jangan Ridho ya. Dari debat kemarin nih, itu juga kelihatan banget tuh siapa yang paling masuk akal programnya. Makanya di debat itu Mas Pram dan Bang Dul nih mendapatkan sentimen positif paling tinggi loh dan sentimen negatif paling rendah. Kenapa bisa gitu? Ya, karena programnya masuk akal dan bisa diterima warga Jakarta. Terlepas dari itu semua nih, gue berharap pilkada kali ini bisa berjalan dengan baik ya. Terutama para wasit pertandingan yang harusnya netral, harusnya bisa menjaga kenetralitasnya itu. Kita ambil pelajaran dari timnas kita kemarin lah, waktu lawan Bahrain. Di pertandingan itu, kemenangan timnas Indonesia seperti dirampok oleh wasit. Karena harusnya pertandingan sudah berakhir di menit 96. Tapi wasit baru meniupkan peluit panjang di menit 99. Setelah itu gol. Jadi pertandingan itu membuktikan kalau wasit nggak bersikap adil nih, rasanya itu sakit banget. Makanya tolong banget buat wasit kali ini ya di pilkada, jangan macem-macem. Oke, sekian dulu dari gua. Sorry to say kalau ada omongan gua yang nggak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan bikin kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.